Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu rencana untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan pengertian kurikulum sendiri menurut Garten dalam buku Zaini adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Tahapan evaluasi ada 4. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi terhadap efektivitas, baik efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, ada fungsi dan kedudukan kurikulum. Seperti yang kita tahu, kurikulum dapat digunakan sebagai konsep, sebagai evaluasi dalam penentuan keputusan, dan evaluasi dalam konsensus nilai. Selanjutnya, model evaluasi kurikulum terbagi menjadi 10. Yang pertama ada evaluasi kurikulum model penelitian. Yang kedua, model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan atau goal-free evaluation model. Yang keempat, model campuran multivariasi. Yang kelima, model evaluation program for innovate curriculum atau EPIC. Model CIPP atau Context Input Process and Product. Yang ketujuh, model TENPIK. Yang kedelapan, model pendekatan proses. Yang kesembilan, model evaluasi kuantitatif. Dan yang ke-10 ada model kualitatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi kurikulum dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuan. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dan untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan ada revisi atau diganti. Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru. Kurikulum merupakan studi intelektual yang cukup luas. Banyak teori tentang kurikulum. Beberapa teori menekankan pada rencana, pada inovasi, pada filosofi, dan pada konsep-konsep yang diambil dari perilaku manusia. Secara sederhana, teori kurikulum dapat diklasifikasikan atas teori-teori yang lebih menekankan pada evaluasi kurikulum, pada situasi pendidikan, serta pada organisasi kurikulum. Terdapat beberapa perbedaan penekanan dalam kurikulum. Perbedaan penekanan dalam kurikulum tersebut mengakibatkan perbedaan dalam pola rancangan dan dalam pengembangannya.
Konsep kurikulum yang menekankan isi memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan baru yang ada. Konsep situasi menuntut penilaian secara rinci tentang lingkungan belajar, dan konsep organisasi memberikan perhatian besar pada struktur belajar. Perbedaan-perbedaan dalam rancangan tersebut mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh evaluator yang telah memenuhi syarat atau kualifikasi. Tidak semua orang boleh menjadi evaluator, kecuali orang-orang yang memang berkompeten di bidang kurikulum. Evaluator kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu evaluator dalam, internal evaluator, dan evaluator luar, external evaluator. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang akan didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.